Hai bro, apa kabar semua? Ketemu lagi. Kali ini gua mau bawain cerita tentang seorang dukun yang terkenal sakti, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh berantai. Dan kalian tahu berapa korbannya? 42, cok. Wah, gila nggak sih? Penasaran? Ini dia. Kalian pasti tahu kalau Indonesia adalah negara yang cukup kental dengan mistisnya. Jadi ya tidak jarang kalau profesi dukun dan ahli supranatural banyak dicari untuk berbagai macam kepentingan, seperti untuk mencari kekayaan atau bahkan pengasihan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah dukun yang bernama Ahmad Suraji, atau lebih dikenal dengan Dukun AS. Dia itu sakti mandraguna katanya. Tapi jangan salah bro, korban dari dukun ini bejibun. Karena di daerahnya itu dia kan udah punya nama ya, dia udah terkenal. Jadi dia nggak perlu repot-repot untuk cari korbannya, karena ya mereka datang sendiri. Korbannya ya pasien dukun itu bro. Waduh, gawat. Dan untuk yang jadi korban pertama, dia adalah Ibu Tukiem, atau lebih dikenal dengan Ibu Iem. Dia pertama kali datang ke rumah dukun AS pada bulan Desember tahun 1986 untuk mencari kekayaan atau kemakmuran hidup. Eits, tapi nggak semudah itu bro. Untuk mendapatkan kekayaan ini, kata dukun AS, itu perlu syarat yang tidak mudah. Dan syaratnya ini menurut gua sih cukup nyeleneh ya. Karena pasiennya ini harus mau dikubur setengah badan di tempat yang sepi dan keadaan tengah malam. Dan syarat lainnya juga cukup aneh bro. Karena pasien ini dilarang untuk memberitahukan atau membocorkan tentang ritual ini ke siapapun. Karena ya katanya kalau ritual ini bocor maka akan gagal. Lebih tepatnya sih rencana dukun AS gagal bro. Ya udahlah, karena si Iem ini kita sebut, dia tidak curiga sama sekali dengan dukun AS, maka dia dengan mudahnya menyetujui persyaratan itu. Beberapa hari berlalu hingga pada akhirnya sampai waktu untuk melakukan ritual. Iem ini datang ke rumah dukun AS dan langsung saja dibawa ke sebuah ladang tebu yang jaraknya itu sekitar 1 km dari rumah dukun AS. Setelah sampai di lokasi, dukun AS langsung saja mencangkul tanah itu dengan kedalaman sekitar 1 meteran dan lebar sekitar 70 cm. Sedangkan tugas Iem adalah memegangi senter saat dukun AS ini menggali. Dia nggak tahu aja ya kalau itu adalah kuburan buat dia bro. Aduh. Karena dukun AS ini backgroundnya dia seorang petani, jadi tidak perlu butuh waktu lama untuk menyelesaikan galian ini. Setelah lubang ini jadi, langsung saja si Iem disuruh masuk ke lubang itu. Tanpa ketinggalan, kaki dan tangannya harus diikat terlebih dahulu. Setelah Iem masuk, langsung saja dukun AS menimbun lubang itu, dimulai dari mata kaki sampai ke bagian dada. Setelah sudah selesai menimbun, lalu dukun AS jongkok di dekat kepala Iem. Dia memegang kepalanya dan menyandarkan ke pahanya. Di sini kejahatan dimulai. Jadi tadi itu kan kepalanya udah disandarin ke paha ya. Nah, tangan kiri dukun AS langsung membungkam mulut dan hidung Iem, serta tangan kanannya langsung mencekik lehernya. Wah, mau gimana lagi kan ya? Otomatis kan kaki tadi udah dipendam, terus tangan diikat. Ya udah, dien bro. Gak bisa kabur. Nah, di sini setelah Iem ini meninggal, dukun AS dia melakukan ritualnya sendiri dengan menggunakan air liur korban yang sudah meninggal. Ternyata si Iem tadi dibunuh cuma karena mau diambil air liurnya bro.
Aduh, setelah dukun AS selesai dengan ritualnya, dia lalu mengangkat kembali mayat Iem dan diambil perhiasan serta pakaiannya. Lalu tubuh Iem yang telanjang dikuburkan kembali di tempat itu juga. Ya udah tuh, karena pertama berhasil, dia lakuin tuh korban kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai korban terakhir yang nanti akan mengungkap semua kebusukannya. Untuk korban yang terakhir ini dia bernama Dewi. Dia meninggal pada bulan Juli tahun 1997. Dia ditemukan di ladang tebu dengan keadaan tidak berbusana. Dan karena ini mayatnya masih baru ya, jadi dia masih mudah untuk dikenali. Dan betapa kagetnya warga bro, ternyata dia adalah Dewi, seorang wanita yang dikabarkan hilang 4 hari lalu. Langsung tuh warga menghubungi polisi. Awalnya polisi menganggap kalau Dewi ini dibunuh oleh mantan suaminya karena diketahui sebelumnya kalau Dewi ini sering cekcok dengan mantan suaminya. Tapi karena polisi kurang bukti dan gak bisa langsung ditangkap kan, jadi mereka mencari bukti-bukti terlebih dahulu. Di sini ternyata hari apes dukun AS tiba. Ternyata ada seorang saksi yang bernama Andreas melaporkan kalau dia adalah orang terakhir yang mengantarkan Dewi ke rumah dukun AS sebelum dia dikabarkan hilang. Langsung tuh polisi bergegas ke rumah dukun AS dan menangkapnya. Di sana dia diinterogasi. Tetapi ya karena dukun AS ini berkelit, dia mengaku kalau Dewi dia sudah pulang meninggalkan rumahnya sebelum maghrib. Seperti mantan suaminya tadi, karena kurang bukti akhirnya polisi membatalkan penangkapan ini. Dan mereka mendalami kasus orang-orang hilang di tahun sebelumnya di daerah ini. Dari sini kelihatan ternyata orang-orang yang hilang tadi punya satu kesamaan bro. Dia punya hubungan atau ikatan dengan dukun AS karena mereka yang hilang adalah pasiennya. Langsung tuh rumah dukun AS digeledah. Di sana mereka menemukan perhiasan, pakaian, dan salah satunya adalah milik Dewi. Udah tuh di situ kan udah nggak bisa berkelit lagi ya, ditangkaplah dukun AS. Tapi dukun AS ini ternyata punya 3 istri bro. Ya udahlah ditangkap semuanya. Setelah didesak oleh polisi, akhirnya dukun AS mengaku kalau dia telah menghabisi 16 orang. Dan gak mungkin dong polisi langsung percaya. Ya udahlah polisi menginterogasi lagi dukun AS. Dan tak gimana caranya, akhirnya dukun AS ini mengaku kalau yang awalnya itu 16 orang menjadi 42 orang wanita. Jadi korbannya ini semua wanita bro. Dan kasus ini tuh gak cuma menggemparkan Indonesia aja cuy. Jadi di sana itu banyak wartawan dari luar negeri datang untuk meliput kejahatan ini. Dan setelah ditelusuri motif kenapa dia melakukan semua kejahatan ini, katanya dia mendengar bisikan gaib bro. 42 orang melayang cuma gara-gara bisikan gaib. Aduh, ya udahlah. Akhirnya dukun AS divonis hukuman mati. Sedangkan istri keduanya yang membantu dukun AS melancarkan kejahatannya divonis hukuman seumur hidup. Oke bro, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan video-video selanjutnya. Bye.